Oke, next kita lihat nomor 33 dari OSK 2023. Bunyinya seorang pengamat menganalisis garis absorpsi hidrogen pada spektrum bintang tunggal. Garis tersebut memiliki panjang gelombang diam sebesar 4861 angstrom, jadi mungkin yang dimaksud maksudnya angstrom itu adalah ini konversinya 1 angstrom adalah 10 pangkat min 10 meter, jadi angstrom ini adalah satuan panjang aja, 4861 angstrom, namun bergeser sebesar 5 angstrom. Aku benarkan simbol ya. Jika bintang berada pada jarak 60 parsek dari bumi dan memiliki gerak diri sebesar 1 detik busur per tahun, berapakah kecepatan ruang bintang dalam kilometer per sekon? Oke, mungkin untuk lebih membayangkan tentang gerak bintang ini, kecepatan ruang bintang, itu aku gambarkan di sini sebuah diagram, yaitu ini ada pengamat, kemudian kita melihat satu bintang, itu kita bisa mengamati dua macam gerak. Yang pertama adalah gerak dia menjauh atau mendekat, sebenarnya juga bisa ya. Yang jelas adalah gerak menjauh atau mendekat itu kita sebutnya sebagai radial. Jadi di sini VR adalah kecepatan radial. Kemudian bintang juga bisa kita amati punya yang namanya kecepatan tangensial di sini, yang tegak lurus terhadap radial ini. Terhadap gerak radial ada gerak tangensial, antara dia naik atau turun atau menyamping kanan kiri nih. Kalau bisa kalian bayangkan dalam 3 dimensi, tangensial ini mencakup naik turun dan kanan kiri. Sedangkan radial tadi adalah gerak menjauh atau mendekat si bintang. Nah, total dari gerak radial dan gerak tangensial tadi kita sebut sebagai V di sini, yaitu merupakan vektor aja ya, vektor penjumlahan dari VR dan VT. Jadi itulah tepatnya yang ditanyakan di sini, kecepatan ruang bintang. Dengan tadi informasi yang pertama adalah tentang menggunakan garis gitu, garis spektrum, itu dapat kita gunakan untuk mencari VR, yaitu kecepatan radial. Sedangkan yang kalimat selanjutnya itu ada sebutan gerak diri, itu akan menghasilkan nanti kita dapat menemukan VT-nya, dan kita ditugaskan untuk mencari V total ya, kecepatan ruang bintang yang total. Oke, pertama mencari VR dulu dari garis spektrum. Itu kita gunakan rumus seperti ini, untuk rumus redshift ya namanya, rumus pergeseran panjang gelombang sebuah spektrum, yaitu kecepatan radial per kecepatan cahaya akan sama dengan ini pergeseran panjang gelombang dibagi dengan panjang gelombang diam. Apabila kita atur untuk mendapatkan kecepatan radial, di sini C-nya aku bawa ke kanan atas, jadinya tinggal dikali aja di ruas kanan di sini. Dan lalu bisa langsung kita masukkan informasi di soal, yaitu pergeseran garis itu kita diberitahu 5 angstrom, berarti kita tulis saja 5 per panjang gelombang diamnya adalah 4861. Jadi 5 per 4861 dikali kecepatan cahaya, kalau dalam kilometer per sekon itu adalah 3 kali 10 pangkat 5. Dan ini bisa kalian hitung di kalkulator, nanti akan dihasilkan 308,57 km per sekon. Sekitar inilah. Kemudian untuk mendapatkan VT-nya, ini aku gambarkan satu diagram lagi, yaitu kita dapat membuat segitiga antara pengamat, bintang, dan juga ini vektor kecepatan tangensial. Kita dapatkan ini jarak antara pengamat dan bintang itu adalah D kecil, dan juga sudut yang dibentuk di sini. Sudut yang dibentuk adalah ini simbol mu ya, simbol mu. Menggunakan prinsip segitiga siku-siku di sini, karena ini siku-siku ya. Itu bisa kita tulis tangan mu adalah VT per D, yaitu sisi depan ya, sisi depan VT dibagi sisi samping D. Seperti ini. Kemudian karena bintang itu jaraknya jauh, jadi otomatis sudut si mu ini pasti kecil. Jadi untuk mu sudut kecil itu dapat kita gunakan aproksimasi tan dari mu, itu akan sama saja dengan mu. Ini aproksimasi perkiraan, sehingga rumusan yang di awal itu bisa kita tulis ulang menjadi mu saja. Mu sama dengan VT per D. Untuk mendapatkan VT berarti kita kalikan D dengan si mu-nya. Ini merupakan rumus untuk kecepatan tangensial, tapi di sini aku berikan keterangan dalam satuan internasional. Kenapa begitu? Karena kita bisa gunakan rumusan yang lebih cepat, namun sekarang udah dalam ini. Jika mu-nya dalam satuan detik busur per tahun, lalu VT-nya sudah dalam kilometer per sekon, dan jarak D-nya sudah dalam parsek, itu kita bisa gunakan rumusan yang lebih praktis, yaitu VT sama dengan 4,74 kali mu kali D.
Ini perbedaannya ya dalam satuan saja. Kalau dalam satuan yang kita spesifikkan ini kan sebenarnya bukan satuan internasional ya. Di sini kilometer kan bukan meter satuan internasional. Kalau parsec kan satuan internasional juga meter juga ya, satuan panjang. Kemudian di sini adalah detik busur per tahun juga bukan satuan internasional. Kalau satuan internasional waktu itu kan sekon ya, dalam detik gitu, dan lain-lain. Tapi kalau secara spesifik kita inginkan dalam satuan-satuan ini, kita bisa gunakan yang ada 4,74 nya. Jadi ini dari konversi satuan saja gitu. Maka bisa kita masukkan berarti ya 4,74 dikali mu-nya di sini tepatnya adalah gerak diri si bintang ya, gerak diri si bintang. Gerak si bintang itu tegak lurus terhadap arah radial pengamat, itu diberikan tadi 1 detik busur per tahun. Jadi mu-nya adalah 1, lalu D-nya jarak antara pengamat dan bintang tadi diberikan ini ya 60 parsec. 60 parsec di sini, lalu ini bisa dihitung, hasilnya adalah sekitar 284,4 km per sekon. Jadi mungkin kalau kalian nanti dalam ujian OSK ataupun OSP nanti bisa kalian gunakan rumus yang praktis ini 4,74 mu D ini, tapi ingat bahwa dia satuannya adalah dalam ini ya, sudah spesifik dalam detik busur per tahun, dalam kilometer per sekon, dan dalam parsec. Oke, karena tadi misi awal kita adalah mencari V, yaitu total dari vektor VR dan VT, berarti kita jumlahkan saja VR dari yang kita temukan dan VT juga sudah kita temukan. Berarti V itu akan sama dengan akar dari VR kuadrat plus VT kuadrat. Ini prinsip Pythagoras saja. VR-nya kita masukkan 308,57, VT-nya adalah 284,4. Ini apabila dihitung menghasilkan sekitar 419,64 km per sekon, dan rupanya kita temukan jawabannya di ini pilihan yang C gitu. Jadi ingat bahwa satu bintang itu bisa memiliki, kita amati memiliki gerak radial dan juga gerak tangensial, dan untuk mendapatkan gerak sesungguhnya, gerak realnya dia seberapa, itu kita perlu jumlahkan kedua aspek tadi, gerak radial dan gerak tangensial. Kita dapatkan si V-nya.